Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makia MKes. Kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari kelompok 12 dengan anggota Alwan Fauzian Maulana, Neni Nuryani, dan Sri Purnawati akan menjelaskan mengenai mikrobiologi pertanian. Baik, mari kita langsung kepada penjelasan. Mikrobiologi pertanian yaitu ilmu yang mempelajari tentang peranan mikroba pada ruang lingkup pertanian. Mikrobiologi pertanian memiliki tujuan memecahkan masalah-masalah praktis di bidang pertanian dengan menggunakan mikroba. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tugas dari mikrobiologi pertanian adalah mempelajari dan memanfaatkan mikrobia sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitas dan diharapkan mampu menekan kemungkinan kehilangan produksi karena berbagai sebab. Adapun rumusan masalah yang kami buat adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi pertanian. Kemudian, mikrobiologi jenis apa saja yang berperan dalam bidang pertanian. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemanfaatan mikroba dalam produksi pertanian. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari mikrobiologi pertanian, yang kemudian untuk mengetahui jenis-jenis mikroba yang berperan dalam bidang pertanian. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan mikroba dalam produksi pertanian. Selanjutnya ada pengertian dari mikrobiologi pertanian. Nah, mikrobiologi pertanian ini merupakan mikrobiologi yang mengkaji peran mikroba dalam produktivitas pertanian. Mikrobiologi pertanian ini memanfaatkan teknologi mikro tingkat sel yang bergerak dalam bidang pertanian, mempelajari pertumbuhan ataupun gejala penyakit tumbuhan dari sel yang paling kecil. Nah, mikrobiologi pertanian ini termasuk ke dalam bioteknologi pertanian. Nah, kebutuhan untuk pertanian antara lain tanah yang subur, unsur hara yang cukup, tumbuhan dengan varietas unggul. Nah, tanah yang subur adalah kebutuhan pokok yang paling utama untuk produktivitas pertanian yang maksimum. Karena dengan tanah yang subur, unsur hara secara otomatis akan terpenuhi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mikroba yang menguntungkan. Mikroba dalam penyediaan dan penyerapan unsur hara bagi tanaman biofertilizer. Nah, aktivitas mikroba diperlukan untuk menjaga ketersediaan 3 unsur hara yang penting bagi tanaman antara lain ada nitrogen, ada fosfat, dan kalium. Nah, mikroba penambat N simbiotik hanya bisa digunakan untuk tanaman leguminose saja. Contohnya Rhizobium sp yang hidup di dalam bintil akar tanaman kacang-kacangan. Nah, yang kedua ada mikroba penambat N atau non-simbiotik. Misalnya Azospirillum sp dan Azotobacter sp. Nah, mikroba penambat N non-simbiotik ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Selanjutnya ada mikroba yang mampu melarutkan P, antara lain Aspergillus sp, Penicillium sp, Pseudomonas sp, dan juga Bacillus megatherium. Nah, mikroba yang berkemampuan tinggi ini dapat melarutkan P, umumnya bisa ataupun berkemampuan tinggi dalam melarutkan K. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroba yang menguntungkan. Nah, mikroba ini sebagai agen biokontrol yang mengendalikan hama tanaman. Antara lain Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Apecillomyces pumosorosus, dan Metarhizium anisophilae. Nah, mikroba ini mampu menyerang dan juga membunuh berbagai serangga ataupun hama. Nah, mikroba yang dapat mengendalikan penyakit tanaman seperti
Trichoderma sp yang mampu mengendalikan penyakit tanaman yang penyebabnya itu oleh Ganoderma sp, jamur akar putih, dan juga Phytophthora sp. Nah, beberapa biokontrol yang tersedia di pasaran antara lain Grimi, G, Biometeor, Nirama, Marfupe, dan juga Hamago. Nah, selanjutnya selain ada jenis mikroba yang menguntungkan, ternyata mikroba juga ada yang merugikan. Nah, dalam bakteriologi pertanian ada beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman, antara lain Xanthomonas citri, nah yang menyebabkan penyakit batang jeruk. Selain itu ada Agrobacterium tumefaciens, yaitu penyebab penyakit batang kopi. Yang ketiga ada Erwina Thalassephlia, yaitu penyebab busuk ataupun pada daun labu. Baik, melanjutkan materi jenis-jenis mikroba yang merugikan. Oke, di sini ada contoh gambarnya ya. Xanthomonas citri yang ada pada jeruk. Selanjutnya, jenis-jenis mikroba yang merugikan. Mikologi pertanian. Yang pertama itu ada graminis atau jamur sapi yang menyebabkan penyakit pada tebu dan jagung. Yang kedua ada Ustilago Staminae atau jamur karat yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman tingkat tinggi. Nah, ini merupakan contoh gambarnya ya. Bisa dilihat. Dan ini adalah bentuknya. Oke, dilanjut. Jenis-jenis mikroba yang merugikan virologi pertanian, yaitu virus mozaik atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit pada daun, tanaman, tembakau, dan virus tungro yang menyerang tanaman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sepenuhnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.